Sebenarnya kan struktur dari jam kelahiran, hari kelahiran, bulan kelahiran, tahun kelahiran itu menyatakan bagaimana karakteristik Anda, bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda mengambil keputusan, dan itu secara algoritma memanifestasikan kondisi-kondisi keadaan kehidupan kalian. Iya. Jangan dulu keburu, oh ini misalnya contoh dia 92 deh ya, kamu 92 tapi Januari. Nah, kamu beranggapan kalau kamu sio monyet, belum tentu. Ya. Jangan-jangan kamu sio kambing. Sebelumnya. Karena kamu Januari awal. Karena belum licun. Misalnya, Belum ya, jadi tahun. harus lihat licunnya. Kalau yang udah akhir Februari, biasanya gitu ya, akhir Februari ke atas sampai akhir tahun itu udah pasti masuk di sio-sio itu. Gitu. Ngerti ya maksudnya guys? Misalnya 93 itu adalah sio ayam. Belum tentu kamu sio ayam. Kalau kamu di awal tahun sekali itu di Januari, belum tentu. Jangan-jangan kamu sio monyet. Ya. Jadi Gitu. diperhatikan tahun itu licunnya tanggal berapa? Ya, oke. Sio yang cukup beruntung di tahun 2025 ada sio tikus. Nah, untuk sio tikus di tahun ini akan hadir banyak penolong yang bisa membimbing sio tikus menjadi mentor yang baik. Kemudian akan muncul peluang-peluang bisnis, namun perlu berhati-hati dalam mengelola finansial keuangan. Tahun ini tidak disarankan untuk meminjam uang atau berinvestasi dulu. Nah, kemudian sio tikus juga harus menjaga kesehatannya. Untuk tahun ini sio tikus juga sangat berpeluang untuk naik jabatan atau naik gaji gitu di tempat dia bekerja. Namun sio tikus juga perlu berhati-hati dalam berkendara, terutama cedera di area dahi gitu. Nah, perhatikan juga konflik dengan pasangan. Sio tikus juga harus sangat menjaga kesehatannya karena di tahun ini rentan terjadi gangguan kesehatan. Lalu sio berikutnya ada sio ayam. Nah, di tahun ini akan hadir bintang Ciangsing atau bintang pemimpin, di mana akan sangat menguntungkan bagi sio ayam. Di tahun ini akan mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat. Bisa memiliki posisi lah ya. Ya, posisi yang lebih tinggi di tahun ini gitu. Nah, karisma sio ayam juga akan lebih terpancar di tahun ini, sehingga akan lebih mudah dipercaya banyak orang untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar atau posisi kedudukan yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian sio ayam juga sebaiknya berhati-hati di tahun ini karena akan potensi terjadinya pertengkaran, percekcokan atau bahkan pertengkaran fisik yang bisa terlibat dalam masalah hukum. Nah, sio ayam juga tahun ini memiliki peluang untuk memiliki aset baru, tapi tetap harus berhati-hati dalam penandatanganan dokumen, legalitas, perjanjian di notaris dan sebagainya. Sio ayam di tahun ini juga akan hadir bintang Cinkui, itu akan membawa keberuntungan dalam harta benda, rezeki, kedudukan dan lain-lainnya. Tapi di tahun ini juga hadir bintang Wukui, ini yang akan menyebabkan banyak masalah pertengkaran, termasuk di dalam hubungan rumah tangga. Itu harus sangat menjaga hubungan dengan pasangannya gitu. Akan cukup banyak terjadi konflik di tahun ini. Nah, untuk sio ayam di tahun ini disarankan jangan terlalu keras dalam bekerja karena akan sangat mempengaruhi kesehatannya gitu. Jadi semuanya harus seimbang. Jaga pola makan, pola hidup sehat, pola istirahat yang cukup gitu, dan olahraga tentunya. Oke, kita ke sio berikutnya. Sio kerbau di tahun 2025 akan muncul bintang Huakai atau bintang spiritual. Nah, ini akan sangat membantu orang-orang sio kerbau untuk meningkatkan kreativitasnya dan keinginannya untuk mempelajari hal-hal baru, ilmu-ilmu baru untuk meningkatkan kualitas dirinya. Tapi di tahun 2025 ini akan banyak sekali orang di sekitar sio kerbau yang memancing perkara, sehingga menyebabkan konflik, debat, cekcok, termasuk di dalam lingkungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan sosial. Akan ada juga orang-orang yang berniat buruk pada sio kerbau. Nah, sio kerbau itu juga harus jaga kesehatan dan keselamatan. Banyak-banyaklah menghadiri perayaan-perayaan atau acara-acara yang membawa energi kebahagiaan untuk sio kerbau,
seperti perayaan ulang tahun, pesta perkawinan. Sebenarnya yang penting harus sering menghadiri tempat-tempat yang membawa energi positif, Ya, yang membawa keceriaan, ya, dan menghindari tempat-tempat yang ada potensi di mana itu bisa bikin keributan, cekcok, Ya. debat, itu jauhin aja. Terus. Memang kasihan si kerbau, jadi dia mau sama pasangan, mau sama teman, mau sama teman kerja, itu ada aja nanti. Ya. Mudah-mudahan dengan yang show kerbau nonton video ini jadi lebih bisa bersiap. Ya. Justru bahkan harapannya kan itu nggak terjadi yang Ya. Untuk menghindari orang-orang toksik juga gitu. Nah, untuk bayi shio kerbau itu orang tuanya harus sangat memperhatikan, menjaga kesehatan dan keselamatannya ya. Gitu. Oke, untuk shio kelinci tahun ini dalam berbisnis ini harus benar-benar jujur gitu, utamakan kualitas pelayanan untuk pelanggannya. Kemudian juga shio kelinci ini harus berwaspada terhadap orang-orang yang berniat buruk kepada dirinya atau ingin menjatuhkan dirinya gitu. Untuk menjaga keselamatan dalam berkendara, kemudian juga harus sangat menjaga kesehatan, pola hidup yang sehat gitu ya. Nah, tahun ini untuk shio kelinci mohon untuk tidak meminjamkan uang kepada siapapun walaupun sudah kenal lama, sudah kenal dekat gitu. Untuk jangan dulu berinvestasi, terutama investasi yang berisiko tinggi. Gitu. Oke, ini dari tadi kecelakaan ya. Ya. Aneh kan? Jadi nggak sempit masalah sionya guys, lagi-lagi tentunya kan ini sio-sio tertentu lebih rentan memang. Tapi yang kita bisa lihat, balik lagi yang udah berkali-kali saya katakan, hubungannya ke Periode api. periode apinya sama tahun ular. Ular adalah api. Jadi wah, semuanya serba cepat. Jadi bukan berarti kecelakaan itu kitanya yang nggak hati-hati loh. Kadang kita udah hati-hati, orang yang nyari Ya, gara-gara. faktor eksternal. Iya, orang yang bikin kita celaka. Karena orang lain ya kita mungkin bisa lebih sabar, bisa hati-hati. Orangnya belum tentu. Iya. Orang punya cepet, maunya ngebut, ugal-ugalan, susah. Iya. Makanya tadi sio-sio yang bener-bener jelek, contoh kayak sio ular tadi ya, Iya. itu bener-bener harus udahlah gitu loh. Ngumpet aja, ini lagi perang nih, lagi banyak roket terbang-terbangan, peluru nih. Masa kita mau petang-petenteng jalan keluar di rumah aja gitu loh. Ini filosofi lagi-lagi Ya. guys. Oke, untuk shio kelinci terutama yang wanita tahun ini sangat perlu menjaga penampilannya agar tetap rapi dan bersih gitu. Nah, supaya energi-energi negatif juga terhindar dan menarik energi-energi positif ke dirinya gitu. Nah, untuk shio kelinci yang punya lansia di rumah itu juga harus sangat dijaga kesehatannya. Oke, untuk shio naga di tahun ini cukup bagus. Shio naga itu akan ada keberuntungan dalam hal asmara, yang sedang menjalin hubungan juga ada potensi bisa lanjut ke hubungan yang lebih serius Oh, gitu. Nah, untuk yang pas loh teman kita ada yang mau nikah nih. oh ya, mudah-mudahan terwujud dengan baik, amin. Nah, kemudian juga untuk yang masih single sangat berpeluang untuk dapat pasangan atau jodoh gitu ya. Untuk yang sudah menikah juga ada potensi memiliki keturunan di tahun ini gitu. Nah, juga untuk shio naga tahun ini juga akan mengalami perkembangan karir dan bisnis. Untuk shio naga, tapi tahun ini ada kehadiran bintang yang bintang pedang. Yo pedang. Ya, jadi tahun ini ada beberapa hal yang membuat shio naga menjadi tertekan. Nah, stres dalam pekerjaan gitu ya. Ini harus sangat menjaga kestabilan emosinya gitu. Karena berada dalam tekanan dalam waktu panjang itu bisa memperburuk kondisi kesehatan. Dan ini pengaruhnya ke decision makingnya si shio naga ya. Bagaimana shio naga harus tetap bisa bijak mengambil keputusan di tengah segala tekanan. Karena pedang ini kayak simbol, dewa pedang kan yang tadi. Kita itu mau nebas pedang ini ke lawan gitu, jangan sampai melukai diri kita. Itu filosofi. Atau kita mau motong sesuatu dengan pedang ini tepat sasaran atau tidak. Jangan sampai area-area yang kita nggak mau rusak atau lukai juga ikut dirusak akibat keputusan yang kita ambil gitu. Untuk wanita shio naga yang sudah menikah harap memperhatikan kesehatan pasangannya. Nah, tetap jaga kesehatan diri juga. Tahun ini memang shio naga akan mengalami banyak kegelisahan, kecemasan. Nah, ini harus Masih ya? Iya, harus disikapi dengan sangat bijak gitu ya. Jangan sampai salah membuat keputusan karena terburu-buru, terbawa emosi gitu. Tetap energinya nggak akan seburuk tahun kemarin. Ini buat shio naga ya. Tahun ini pasti lebih ringan, cuman
ya mungkin kan bawaan dari segala plan yang udah kamu rencanakan di tahun sebelumnya atau hal-hal yang menjadi kendalamu di tahun sebelumnya, ya satu persatu ini sebenarnya terselesaikan di tahun 2025 ini, tapi kan belum semuanya langsung tuntas sehingga ada pressure yang tekanan yang kamu alami tetap buat Shio Naga. Lanjut. Nah, untuk Shio Kuda di tahun 2025 ini akan mengalami peningkatan karir, perkembangan karir dalam bekerja. Namun ada hadir bintang Tauhwa. Ini perlu berhati-hati untuk Shio Kuda, terutama yang sudah menikah ya. Itu akan muncul potensi kehadiran orang ketiga yang akan menyebabkan konflik dengan pasangan gitu. Penting untuk saling menjaga kepercayaan sehingga bisa sama-sama maju. Kayak Tauhwa itu bintang memikat ya guys. Yeah. Jadi kita simbolkan dia seperti kembang apa namanya? Persik. Kembang persik. Gitu. Jadi kayak muncul daya tarik yang luar biasa. Bisa secara penampilan, ada karisma. Tapi yang buruknya di sini bisa ke romance atau ke cinta sesaat. Bahkan bisa ke hasrat seksual. Yeah. Jadi daya tarik seksualnya juga meningkat. Akhirnya resiko tadi ke mana? Perselingkuhan atau skandal? Ya kehadiran orang ketiga. Oh, kehadiran orang ketiga ya benar. Oke. Gitu. Nah, untuk Shio Kuda di rumah itu harus menjaga terutama anak-anak dan lansia agar tidak terjatuh di kamar mandi gitu. Nah, kemudian di dalam hubungan berumah tangga juga akan menghadapi konflik dan masalah yang cukup berat. Itu sebaiknya jangan dihindari tapi dihadapi dengan bijak. Shio Kuda yang masih single, terutama wanita itu harus sangat waspada di tahun ini karena akan banyak hadir pria-pria iseng gitu, yang tidak serius dalam menjalin hubungan. Nah itu hati-hati sekali, jangan sampai terjebak karena akan mengakibatkan penyesalan berkepanjangan. Ini hubungannya ke Tauhwa tadi ya? Ya. Jadi untuk dalam jangka waktu yang pendek ya mungkin tahun ini lah katakan dia daya tariknya luar biasa, mungkin lebih cantik, lebih bersinar auranya, lebih menggoda, memancing, daya tarik seksual lah. Ya, seks appeal-nya meningkat. Nah, untuk Shio Kuda di tahun 2025 ini sangat perlu menabung untuk berjaga-jaga akan mungkin kesulitan yang datang nantinya gitu. Sedia payung sebelum hujan maksudnya gitu. Shio berikutnya Shio Kambing. Shio Kambing sendiri di tahun 2025 ini sayangnya cukup kurang beruntung dibandingkan shio-shio lainnya gitu. Jadi Shio Kambing ini akan mengalami banyak konflik, kesalahpahaman dengan orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, teman, dan hubungan sosial lainnya. Kemudian juga kesehatan juga akan terganggu sehingga sangat penting bagi Shio Kambing untuk rutin berolahraga, jaga pola makan dan hidup sehat gitu. Nah, kemudian untuk Shio Kambing yang memiliki orang tua lansia juga perlu diperhatikan kesehatannya gitu. Shio Kambingnya rentan terserang penyakit, orang tua dari Shio Kambing pun rentan terserang penyakit. Iya, Kambing itu tahun ini sangat harus menghindari menghadiri pemakaman. Anak-anak Shio Kambing juga cenderung mengalami penyakit-penyakit ringan. Shio Kambing juga waspadai penyakit jantung gitu ya terutama. Kemudian tahun ini orang-orang Shio Kambing juga cenderung lebih mudah lupa gitu. Lebih teledor berarti. Mungkin karena banyaknya masalah yang terjadi jadi kurang fokus gitu. Shio berikutnya adalah Shio Anjing. Di tahun 2025 ini akan hadir bintang Yuete. Yuete ini membawa kerukunan di lingkungan pekerjaan. Jadi Yuete. Nah, jadi di tahun ini orang-orang Shio Anjing akan lebih rukun dengan atasannya, dengan rekan kerjanya. Nah, kemudian untuk orang-orang Shio Anjing yang melakukan perjalanan ke luar negeri juga akan terasa perjalanannya lebih menyenangkan. Untuk orang Shio Anjing tahun ini juga muncul bintang Hong Luen. Jadi untuk yang single itu bisa berpeluang dapat jodoh, yang sedang jalin hubungan bisa lanjut ke hubungan yang lebih serius juga. Yang sudah menikah itu harus meluangkan lebih banyak waktu untuk pasangannya gitu. Oke, tadi ini Shio Anjing ya? Ya. Pertama dia ada Yuete. Yuete itu kalau nggak salah kebajikan bulan. Ya, moon virtue. Jadi dia dapat hoki ya, keberuntungan. Di bidang pekerjaan dan itu bagus banget. Terus tadi ada Hong Luen. Hong Luen itu tentang
tentang jodoh sih sebetulnya. Romance juga, tapi lebih ke Positif. sifat-sifat romantis. Bisa apa ya? Potensi kalian show anjing yang belum punya jodoh itu jadi lebih kuat untuk bisa narik jodohnya gitu. Ya tadi apa yang kamu bilang efeknya? Yaitu yang single bisa iya, bener. berpeluang dapat jodoh. Oke, bener. Uh, Nah, untuk sio anjing itu jangan sampai bekerja terlalu keras atau sampai kelelahan karena itu akan sangat mengganggu kesehatannya. Oke, Untuk- sio anjing agak chill dikit, santai dikit, direm dikit kerjanya, agak santai. Iya. Boleh kasih Jangan ngoyo lah. misalnya. Iya, kasih self reward lah, jangan kerja mulu. Percuma kok dikejar banget juga. Ya. Kalau belum waktunya rezekinya tuh memang segitu ya segitu, nggak santai aja. Dipaksain gitu. Oke, untuk orang sio anjing yang bekerja di bidang manajerial itu akan dapat posisi yang lebih tinggi atau pekerjaannya itu Yes. cenderung lancar. Yes. Gitu. Jadi sio anjing ini sebenarnya sampai 2026 mau bongkar Wah. 2026. Potensinya untuk dapat jabatan, dapat posisi yang tinggi, mungkin jadi manajer atau direktur itu sangat besar. Jadi kalau mau ngoyo lah, memaksimalkan kualitas diri Iya. gitu. Jangan tentang seberapa kerasnya bekerja aja gitu. Ya boleh-boleh aja mau banting tulang kerja keras, tapi harus bisa Diimbangi dengan seberapa cerdasnya bekerja. ya harus temuin balance-nya juga, Ya. jangan sampai ganggu jam Kesehatan. tidurnya, jam makannya gitu sih. Untuk orang sio anjing di rumahnya kalau ada lansia juga sama harus jaga kesehatan orang tuanya juga. Yang punya orang tua yang udah cukup berumur Ya. atau yang ada penyakit sebelumnya, buat orang tuanya ya kalian harus lebih perhatiin. Oke, untuk sio anjing di tahun ini jangan berinvestasi dulu gitu ya. Hati-hati dalam penandatanganan dokumen dan kontrak kerja, harus lebih teliti, jangan ceroboh. Nah, hati-hati juga jangan sampai terjebak dalam penipuan. Ini by the way sio anjing nih emang anjing gitu. Jadi saya banyak temen sio anjing. Ini udah denger nih ya. Jangan kepala batu, udah dikasih bocoran gitu tetap aja dilakuin. Iya. Gitu ya Iya. gitulah. Harus bisa nerima input positif Iya. dari orang lain. Karena baik lagi ini tujuannya antisipasi. Apa gunanya Iya. udah tahu tapi tetap digas dilakuin sama aja bohong. Iya. Dan ya ini udah kita beber semua, mudah-mudahan jadi manfaat buat kalian. Amin. Balik lagi, ini cuman bicara di Energi tahun. energi tahun, masih ada bulan, hari dan jam walaupun ya memang ini pembacaan tentang tahunnya, tahun kelahiran lebih tepatnya. Jadi efek tahun kelahiran terhadap tahun yang berjalan saat ini yaitu 2025 atau ular kayu gitu. Tapi baik lagi, bagus enggaknya kembali ke strategi kalian menjalani hidup dan sio dan elemen lainnya yang ada dalam pilar kalian atau waktu kelahiran kalian gitu loh. Apakah tentang itunya? Bukan. Jadi sebenarnya kan struktur dari jam kelahiran, hari kelahiran, bulan kelahiran, tahun kelahiran itu menyatakan bagaimana karakteristik Anda, bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda mengambil keputusan, dan itu secara algoritma memanifestasikan kondisi-kondisi keadaan kehidupan kalian gitu. Ya, jadi kalau misalnya di show tahunnya kurang bagus, ya jangan kecil hati dulu. Bisa jadi di pilar bulan, hari atau jam ada show bagusnya, ya itu kan bisa cukup menolong. Ya, tapi hati-hati tetap gitu loh. Tadi yang dibilang hati-hati kecelakaan, keluar ya tetap dilakuin gitu. Karena itu nggak mungkin, kalau yang itu nggak mungkin meleset. Itu nggak mungkin gitu loh. Cuman kita nggak bisa bilang apakah dia kecelakaan sampai copot tangannya kah, atau kecelakaan cuman kegores. Nah gitu. Oke. Sekian info show 12 sio. Ya, 12 show. Dari yang mulai 4 yang paling parah sebenarnya yang kena Tai Sui. Tadi macan, ular, babi, monyet. Ya. Lalu 2 show yang cukup beruntung di tahun 2025, show tikus dan show ayam, dan disusul show lainnya. Semuanya ada plus minus guys. Ingat konsep yin dan yang. Gak ada yang bener-bener bagus, gak ada yang bener-bener jelek. Karena tidak ada yang sempurna. Thank you udah nyimak video ini sampai akhir ya. Dukung terus channel kami supaya kita terus bisa share ke kalian informasi-informasi seputar spiritual, supranatural, budaya, dan edukasi. kasih kita masukan terus guys supaya kita bisa lebih informatif. Oke, thank you so much buat semuanya. Rahayu. Rahayu.